Shalom saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tiba saatnya bagi kita untuk saat ini kembali datang untuk beribadah di tengah pekan ini. Namun sebelumnya kita akan sama-sama berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kesempatan pada saat ini Tuhan. Kami boleh datang kembali ke hadirat-Mu untuk kami sama-sama beribadah. Dan kami boleh memuji memuliakan Engkau. Tolong pimpin sertai kami Tuhan di dalam kami beribadah ini, sehingga kiranya kami boleh berfokus hanya kepada Tuhan saja. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudara-saudari, sudahkah hari ini kita mengucap syukur kepada Tuhan? Dan sudahkah kita memiliki waktu pribadi bersama dengan Tuhan Yesus Kristus? Jika belum, mari saya ingin mengajak kita semua untuk sama-sama berdiam diri di hadapan Tuhan dan datang menyembah, serta kita sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita tanggalkan sejenak akan kesibukan-kesibukan kita, akan kebisingan-kebisingan yang ada di sekitar kita, dan kita berfokus hanya kepada Tuhan saja. Mari kita sama-sama bernyanyi lagu Ajarku Berdiam. Ajarku berdiam dekat di hatimu, di saat ku berpaling temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku damba hadirmu. Oh, inilah rinduku. Hidupku hanya untukmu, segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu, saat ku berpaling temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, Ku damba hadirmu. Oh, inilah rinduku. hey, hidupku hanya untukmu, segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menciptakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Oh, hidupku hanya untukmu,
menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Saudara-saudari, saatnya untuk kita sama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu, sebelum kita sama-sama membaca firman Tuhan, saya ingin kembali mengajak kita tundukkan kepala dan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur jika pada saat ini menjadi kesempatan bagi kami untuk kami sama-sama mendengarkan akan firman Tuhan. Kami boleh sama-sama belajar untuk mengerti apa yang Tuhan ingin kami dengar, kami lakukan di dalam hidup kami. Pimpin sertai kami Tuhan, pribadi lepas pribadi, ajar kami untuk merendahkan diri kami, untuk kami boleh membuka hati kami dan menerima akan firman Tuhan. Tolong hamba-Mu juga Tuhan di tengah keterbatasan, di tengah ketidaklayakan yang Tuhan sudah layakkan ini, untuk boleh menyampaikan firman Tuhan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Sembunyikan hamba di balik salib-Mu Tuhan, sehingga kiranya setiap jemaat-Mu boleh melihat akan Tuhan, bukan hamba. Kami serahkan pembacaan firman ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudara-saudari, pembacaan firman Tuhan pada saat ini terambil dari 1 Korintus 9 ayat 1 sampai 18. 1 Korintus 9 ayat 1 sampai 18. Mari kita sama-sama membacanya, dan saya akan membacakan untuk kita semua. Yang pertama, kita akan membacakan dari ayat 1 sampai 3 terlebih dahulu. Bukankah aku rasul? Bukankah aku orang bebas? Bukankah aku telah melihat Yesus Tuhan kita? Bukankah kamu adalah sebuah pekerjaanku dalam Tuhan? Sekalipun bagi orang lain aku bukanlah rasul, tetapi bagi kamu aku adalah rasul. Sebab hidupmu dalam Tuhan adalah meterai dari kerasulanku. Inilah pembelaanku terhadap mereka yang mengkritik aku. Kemudian dilanjutkan di dalam ayat 9 sampai 10 yang berbunyi, sebab dalam hukum Musa ada tertulis, janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. Lembukah yang Allah perhatikan? Atau kitakah yang ia maksudkan? Ya, untuk kitalah hal ini ditulis, yaitu pembajak harus membajak dalam pengharapan, dan pengirik harus mengirik dalam pengharapan untuk memperoleh bagiannya. Selanjutnya adalah ayat 13 sampai 18. Kita perhatikan bersama di dalam Alkitab kita. Tidak tahukah kamu bahwa mereka yang melayani dalam tempat kudus mendapat penghidupannya dari tempat kudus itu, dan bahwa mereka yang melayani mezbah mendapat bahagian mereka dari mezbah itu? Demikian pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Tetapi aku tidak pernah mempergunakan satu pun dari hak-hak itu. Aku tidak menulis semuanya ini supaya aku pun diperlakukan juga demikian. Sebab aku lebih suka mati daripada. Sungguh, kemegahanku tidak dapat ditiadakan siapapun juga. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku memberitakan Injil. Jika aku tidak memberitakan Injil. Kalau andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan kepadaku. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan dan melakukan kebenaran firman Tuhan ini di dalam kehidupan kita sehari-hari.
Saudara-saudari, kecenderungan manusia di dalam hidup ini adalah ketika dia memperoleh suatu pencapaian yang tinggi atau lebih unggul, melebihi orang lain, maka biasanya mereka akan memegahkan diri mereka. Mereka akan sombong, mereka akan merasa bahwa mereka ini adalah orang yang sangat penting di dalam pekerjaan itu, di dalam hal itu. Dirinya akan merasa bahwa dirinya itu sangat berpengaruh. Dan mungkin dia akan merasa bahwa tanpa dirinya, maka semuanya itu tidak akan bisa dilakukannya. Tanpa dirinya, orang lain tidak akan bisa melakukan sesuatu hal. Tanpa dirinya, tugas tidak akan selesai dengan baik. Pekerjaan tidak akan mencapai target dengan baik. Keluarga tidak akan menjadi keluarga yang baik, keluarga yang harmonis dan lain sebagainya. Pelayanan di gereja mungkin tidak akan menjadi pelayanan yang luar biasa, ibadah yang luar biasa tanpa dirinya. Nah, saudara-saudari, kemudian karena hal inilah, maka seseorang seringkali akhirnya memegahkan dirinya. Mereka merasa karena dirinya lah. Sehingga mereka pun tidak jarang jika mereka meminta satu hak, mereka menuntut sesuatu hal dari apa yang sudah mereka lakukan. Nah, saudara-saudari, namun ada hal yang perlu kita ingat, yaitu bahwa setiap kita ini memiliki talenta masing-masing. Setiap kita ini memiliki kelebihannya masing-masing, kekurangannya masing-masing, yang mana semuanya ini sangat berpengaruh di dalam satu pekerjaan atau sesuatu hal di dalam hidup ini. Oleh karena itu, saudara-saudari, janganlah bermegah dengan apa yang sudah kita lakukan. Janganlah bermegah atas apa yang sudah kita lakukan. Paulus dalam suratnya juga mengingatkan kepada kita untuk tidak melakukan hal ini. Nah, saudara-saudari, kalau kita membaca di dalam 1 Korintus 9 tadi, kita melihat ketika itu Paulus sedang berada di dalam pengadilan, yang mana dirinya sedang diadili karena perbuatannya. Hal ini terlihat dari bagaimana di dalam ayat 3 ini ia mengatakan, inilah pembelaanku. Dalam ayat 1 sampai 2 ini juga memberikan kita sebuah gambaran yang mengatakan bahwa apakah aku tidak bebas? Seperti yang akan kita lihat, mereka menyerang akan pelayanan yang dilakukan oleh Paulus kala itu. Mereka menuntut sesuatu hal. Mereka mempermasalahkan apa yang Paulus lakukan ketika itu. Paulus mengatakan bahwa, bukankah aku seorang rasul? Bukankah aku seorang rasul? Mereka menyerang akan panggilan dan seruannya. Tidakkah aku telah melihat Yesus Tuhan kita? Mereka menyerang akan kebenaran kata-katanya dan dasar pelayanannya, yaitu, bukankah kamu adalah buatanku di dalam Tuhan? Di sini dikatakan bahwa di dalam ayat 2, sebab hidupmu dalam Tuhan adalah meterai dari kerasulanku. Sebab hidupmu dalam Tuhan adalah meterai dari kerasulanku. Nah, saudara-saudari, orang-orang Korintus ini juga cenderung mengabaikan atau menyangkal peran penting dari Paulus dalam menyampaikan kabar baik tentang Yesus kepada mereka. Pada saat itu juga orang-orang Korintus, mereka memiliki sesuatu hal budaya. Mereka juga mencari seorang pemimpin yang mana di dalamnya mereka berhak atas pemimpin itu. Di dalam budayanya, ketika itu seorang pemimpin, mereka itu menginginkan bahwa pemimpin ini dapat dikendalikan oleh segelintir orang-orang yang berduit, segelintir orang-orang yang berkuasa. Nah,
Saudara-saudari, oleh karena itu orang-orang Korintus ini mencari seorang pemimpin yang mana di dalamnya mereka berhak atas pemimpin tertentu. Pemimpin tersebut seseorang itu yang mana mereka ini juga bisa mengendalikan situasi agar mendapatkan pemimpin yang mereka inginkan. Agar mereka bisa mengendalikan sesuatu hal yang mereka inginkan dari seorang pemimpin yang ada saat itu. Nah, adapun kriteria yang orang-orang Korintus inginkan ketika itu adalah pemimpin yang kuat, pandai berbicara, mengesankan, mencolok, dan berbudaya. Sekali lagi, pemimpin yang kuat, pandai bicara, mengesankan, mencolok, dan berbudaya. Bahkan pemimpin yang dapat diterima oleh masyarakat Korintus. Tetapi saudara-saudari, hal ini tidak dimiliki oleh Paulus. Hal ini tidak dimiliki oleh Paulus. Mereka juga ingin mengidentifikasi diri dengan seseorang yang dihormati, yang terkenal, yaitu seseorang yang bisa berhadapan langsung dengan para filsuf di kota, seseorang yang dengan karisma dan retorikanya yang berkembang seperti para pembicara populer pada saat itu. Namun ini juga tidak dimiliki oleh Paulus kala itu. Paulus bukan berarti pemimpin yang jelek, pemimpin yang ecek-ecek, tetapi kepemimpinan Paulus ini berbeda dengan kepemimpinan yang diinginkan oleh orang-orang Korintus. Apa sih yang membedakannya? Nah, saudara-saudari, kalau kita melihat di dalam hal ini ada budaya gitu ya. Orang-orang Korintus ini merasa bahwa ketika ada seorang pemimpin yang bisa mereka kendalikan, yang bisa mereka ini manfaatkan, biasanya mereka ini akan memberikan uang. Memberikan uang kepada seorang pemimpin, berbuat baik kepada seorang pemimpin. Mungkin kalau kita bilang seperti menyuap seorang pemimpin. Tujuannya apa? Tujuannya agar ketika suatu saat pemimpin ini tidak bisa melakukan sesuatu hal, mereka membutuhkan sesuatu hal, mereka ingin melakukan sesuatu, mereka mungkin di dalam perekonomian juga terbatas dan lain sebagainya. Akhirnya mereka datang kepada orang-orang kaya ini. Hidup mereka bergantung kepada orang-orang kaya ini. Orang-orang yang memberikan mereka uang, orang-orang yang memberikan mereka modal untuk mereka hidup. Dan akhirnya apa? Akhirnya sekelompok orang ini akan memanfaatkan pemimpin ini untuk kepentingan mereka sendiri. Dan hal inilah yang Paulus tidak mau lakukan. Hal inilah yang membuat Paulus berbeda daripada pemimpin-pemimpin orang Korintus yang diinginkannya. Paulus tidak menginginkan akan hal itu. Paulus justru menolak akan pemberian uang itu. Dalam sebuah artikel Huffington Post, Tim Urban menanyakan pertanyaan, mengapa generasi Y, Yapis, tidak berbahagia? Urban menciptakan istilah untuk Yapis dalam kelompok usia generasi Y, yaitu protagonis generasi Y dan papis khusus. Atau bisa kita singkat dengan GYPSY. GYPSY. Kata Gipsy sebenarnya digunakan untuk merujuk pada kelompok etnis yang sebenarnya. Namun, terlepas dari itu, Urban mengklaim bahwa seorang GYPSY adalah merek Yapis yang unik. Orang yang menganggap diri adalah karakter utama dari cerita yang sangat istimewa. Gipsy ini mempunyai perasaan optimisme dan
kemungkinan yang tidak terbatas. Mereka diberitahu oleh orang tua mereka bahwa mereka bisa menjadi apapun yang mereka inginkan. Mereka bisa menjadi apapun yang mereka inginkan. Yang mana ini akhirnya menanamkan identitas protagonis khusus ini jauh di dalam diri mereka. Akibatnya apa? Akibatnya setiap orang Gipsy berpikir bahwa dia ditakdirkan untuk sesuatu yang lebih baik daripada orang lain di sekitarnya. Mereka ditakdirkan untuk sesuatu hal yang lebih baik dibandingkan orang sekitarnya. Gipsy ini akhirnya menganggap bahwa karir yang hebat adalah hal yang wajar bagi seseorang yang luar biasa seperti mereka. Ketika orang-orang memandang diri mereka seperti protagonis dalam narasi kehidupan khusus mereka, mereka akhirnya merasa berhak. Mereka akhirnya merasa berhak. Ya, tentu saja aku harus masuk ke sekolah itu. Ini adalah ceritaku. Tentu saja kerja keras saya membuahkan hasil pada akhirnya. Tentu saja saya mendapatkan promosi. Tentu saja aku mendapatkan gadis itu. Aku mendapatkan rumahnya. Aku mendapatkan keluarga yang indah. Aku mendapatkan anak-anak yang akhirnya menjadi lebih mementingkan diri sendiri dan narsis daripada diriku. Tetapi apa yang Gipsy ini miliki di dalam pengertian mereka berbeda dengan Paulus. Paulus di dalam ayatnya yang pertama sampai ketiga mengatakan bahwa apakah saya tidak bebas? Bukankah aku seorang rasul? Bukankah aku telah melihat Yesus Tuhan kita? Bukankah kamu adalah buah kerjaanku dalam Tuhan? Kalau bagi orang lain, sekalipun bagi orang lain aku bukanlah rasul, tetapi bagi kamu aku adalah rasul. Sekalipun bagi orang lain aku bukanlah rasul, tetapi bagi kamu aku adalah rasul. Sebab hidupmu dalam Tuhan adalah menterai dari kerasulanku. Nah, saudara-saudari, kalau kita melihat ya, di sini dikatakan bahwa Paulus ini sebenarnya juga memiliki satu hak. Satu hak untuk dia bisa hidup layak. Sebagai seorang rasul, atau kalau kita melihat sebagai seorang pemimpin agama, pastinya dia memiliki satu hak untuk hidup layak, untuk dia mendapatkan upah dari pekerjaannya, untuk dia mendapatkan sesuatu hal dari apa yang sudah dia lakukan. Ini pun yang seharusnya Paulus terima dari orang-orang Korintus ketika dia memberitakan Injil. Tetapi justru hak inilah yang Paulus tidak ambil. Dia tidak mengambil akan hak itu. Dia tidak mau menerima upah dari orang-orang Korintus. Nah, saudara-saudari, kalau kita lihat ya, dalam hal ini, bukankah seharusnya Paulus menerima akan upah itu? Namun, hak inilah yang dirasakan oleh jemaat di Korintus telah memberi mereka pandangan yang salah terhadap Paulus. Mereka tidak dapat melihat sebagai anugerah, dan mereka berusaha mendapatkan diri Paulus untuk mereka dapat manfaatkan, untuk mereka dapat kendalikan. Oleh karena itu, Paulus tidak mau mengambil akan hak ini. Paulus tidak ingin akhirnya menyalahgunakan akan haknya
untuk sesuatu hal akan kepentingan dirinya sendiri atau segelintir orang dan bukan untuk Tuhan Yesus. Kemudian kita melihat di dalam ayatnya yang ke-15 sampai yang ke-18, di mana di sini dikatakan bahwa tetapi aku tidak pernah mempergunakan satu pun dari hak-hak itu. Aku tidak menulis semuanya ini supaya aku pun diperlakukan juga demikian. Sebab aku lebih suka mati daripada. Sungguh kemegahanku tidak dapat ditiadakan siapapun juga. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Di dalam ayat 16 sekali lagi saya akan bacakan. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Saudara-saudari, satu hal yang menarik bukan? Di sini dikatakan bahwa Paulus tidak ingin memegahkan diri. Bukan kemegahan diri yang seharusnya dia miliki. Kalau kita melihat dari apa yang sudah terjadi sebelumnya tentang hak yang seharusnya dia terima dengan pemberitaan Injil ini, yang ingin Paulus sampaikan adalah ketika Paulus menyampaikan akan berita Injil ini kepada semua orang, yang menjadi fokusnya adalah Injil, bukan tentang upah, bukan tentang hadiah yang dia akan terima. Tapi benar-benar Injil inilah yang harus ia beritakan. Kata-kata memegahkan diri ini bermaksud bahwa Paulus ingin menyampaikan, jikalau aku memberitakan Injil dengan aku meminta hakku akan upah itu, akan kehidupan yang layak, akan sesuatu hal yang seharusnya sama seperti yang diterima oleh para rasul yang lain, maka pemberitaan Injil ini akan berfokus kepadaku. Tetapi aku ingin menyampaikan bahwa pemberitaan Injil ini adalah gratis. Orang-orang tidak perlu membayar aku. Karena apa? Karena upahku ini bukan berdasarkan manusia. Paulus ini ingin menyampaikan bahwa tugas pemberitaan Injil ini merupakan tanggung jawab yang Tuhan sudah berikan kepada dia ketika dia bertobat. Saudara-saudari, kalau kita melihat di dalam kehidupan Paulus, dia adalah seorang pemimpin yang mungkin ketika itu dia sangat puas untuk dia merasakan akan kelimpahan harta, kekuasaan. Dia merasa puas dengan semua apa yang sudah dia terima. Tetapi justru saat ini, ketika tawaran itu masih ada dan dia benar-benar menyerahkan dirinya kepada Tuhan Yesus untuk memberitakan Injil, cara pandang dia berbeda. Dia tidak lagi berfokus untuk aku melakukan firman Tuhan, aku memberitakan firman Tuhan ini supaya aku mendapatkan upah. Tetapi justru karena Tuhanlah, maka aku memberitakan Injil ini. Dan aku percaya, aku yakin bahwa setiap pemberitaan Injil ini, aku mendapatkan upah daripada Tuhan. Kemudian di dalam ayat yang ke-18, memberi kita alasan. Kalau begitu, apakah upahku? Nah, saudara-saudari, upah kita di dalam pemberitaan Injil ini adalah kerajaan surga. Dari sini kita belajar bahwa ketika kita menceritakan akan firman Tuhan, ketika kita melakukan segala sesuatunya untuk kemuliaan Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan, kita tidak perlu memikirkan upah. Kita tidak perlu merasa bahwa semuanya ini karena aku. Semua pekerjaan yang sudah diterima ini karena aku. Aku dan aku. Sehingga aku berhak untuk menerima upah, menerima hadiah, kehidupan yang mewah, kehidupan yang lebih baik. Tapi yakinlah dan percayalah bahwa apapun yang kita lakukan,
itu adalah anugerah dari Tuhan yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Apapun yang kita lakukan, marilah kita lakukan semuanya itu berdasarkan anugerah dan kasih Tuhan dalam hidup kita, berdasarkan tanggung jawab yang Tuhan sudah percayakan dalam hidup kita, sehingga nantinya Tuhanlah yang akan memberikan kita reward, hadiah. Walaupun bisa jadi melalui seseorang dalam hidup kita, tetapi biarlah fokus kita bukan tentang upah itu, tetapi tentang Tuhan Yesus. Oleh karena itu, jangan biarkan kita menjadi orang yang selalu memegahkan diri kita atas apapun juga dalam hidup kita. Biarlah firman Tuhan pada saat ini mengingatkan kita dan menjadi kekuatan bagi kita untuk kita terus semangat di dalam menjalani kehidupan kita di dunia ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman ini Tuhan, firman yang begitu keras Engkau menegur kami, mengingatkan kami untuk kami terus tidak bermegah akan apa yang sudah kami lakukan, terutama ketika kami memberitakan Injil-Mu Tuhan. Ketika kami melakukan akan pelayanan kami, pekerjaan kami di dalam Engkau. Ajar kami Tuhan untuk merendahkan diri kami, untuk melihat bahwa semuanya itu karena anugerah dari Tuhan. Semuanya itu adalah satu kepercayaan yang Tuhan berikan bagi kami, untuk kami boleh mengalami dan melakukannya Tuhan. Tuhan berdoa juga untuk bangsa negara ini di dalam pemilihan akan presiden Tuhan, yang akan kami lakukan tahun 2024, kiranya Tuhan yang terus beri kami hikmat di dalam kami memilih pemimpin kami, pemimpin yang bertanggung jawab, pemimpin yang benar-benar dengan hikmat memimpin negara ini, sehingga kiranya para bawahan pun boleh melihat bahwa adanya satu pemimpin yang jujur, pemimpin yang memikirkan akan rakyat Indonesia ini, sehingga para bawahan pun boleh menyadari bahwa mereka pun melakukan hal yang sama yang seharusnya mereka lakukan untuk mereka memimpin kaum lebih kecil lagi, dalam skala kecil lagi Tuhan. Berdoa juga Tuhan untuk para jemaat dimanapun mereka berada, apapun yang sedang mereka alami, Tuhan yang pimpin sertai kehidupan mereka, Tuhan yang tolong mereka untuk mereka boleh terus bersandar hanya kepadamu Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin.